Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Faisal dengan NIM D4002000002. Saya di sini akan menjelaskan sedikit di rangkaian redstone serta perhitungannya. Saja ini merupakan rangkaian redstone yang telah saya buat, dan kedua rangkaian ini sama, hanya saja berbeda penempatan resistornya. Nah, langsung saja kita bahas pada rangkaian yang kedua ini. Nah, untuk nilai pada setiap resistor itu telah ditentukan melalui keterangan ini. Nah, jadi A ini adalah digit terakhir NIM saya. Digit terakhir NIM saya adalah 2. Jadi 2 dikali K adalah 10 pangkat 3 atau 2000 ohm. Dan R2 juga sama, cara mencarinya 4A. A adalah digit terakhir NIM saya, kalikan 4, yaitu 8 K. K adalah 10 pangkat 3 atau 8000 ohm. Dan itu semua berlaku pada semua resistor yang ada pada rangkaian ini. Kemudian R1 ini sebagai galvanometer yang nilainya adalah 0. Oke, sebelum saya ke perhitungan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Jembatan Wheatstone juga bisa digunakan untuk mengkoreksi kesalahan yang dapat terjadi dalam pengukuran hambatan. Nah, begitu. Sedangkan prinsip kerja hambatan Wheatstone adalah terdapat dua buah resistor yang dipasang secara seri, kemudian diparalelkan dengan dua resistor yang terhubung seri pula. Nah, jadi begini. Ini ada R3 dan R5. Ini di rangkaiannya terhubung secara seri, kemudian diparalelkan dengan R2 dan R4. Dan R2 dan R4 ini juga dihubung secara seri. Nah, begitu. Oke, langsung saja kita ke hasil perhitungannya. Nah, ini hasil perhitungan punya saya. Saya play dulu. Nah, begini. Terangannya R3 kali R4 itu sama dengan R5 dikali R1. Jadi R3 saya itu 2000. Ini 3 saya 2000 dan R4 saya 16.000. 16.000 kali R5 sama dengan R5 dikali R1. 4.000 dikali 8.000. Dan hasilnya sama, 32.000, 32.000. Nah, sedangkan volt A itu sama dengan volt B. Ini tegangan di A ini ada 8 volt dan tegangan di B juga 8 volt. Sehingga kalau kita pindah ruas, volt A dikurang volt B itu sama dengan 0. Begitu pula dengan arus. Arus pada A itu adalah 0,08 mikroampere. Sedangkan arus yang ada pada titik B itu juga 0,08 mikroampere. Sehingga kalau kita pindah ruas, maka hasilnya pun 0. Gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang terjadi jika R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R1? Nah, jika R3 ini dikali R4 hasilnya tidak sama dengan R5 dikali R1, maka rangkaian ini perlu diubah. Perlu diubah. Bukan kesalahan, tapi memang itu bisa terjadi. Dan rangkaian itu harus diubah. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyiapkan contohnya. Nah, ini contohnya. Hanya saja gambarnya sedikit berbeda, cuman ini sebagai contoh saja dan prinsipnya sama. Jika perkalian silang antara R1 dan R3, R1 dan R3 tak sama dengan perkalian antara R2 dan R4, maka hambatan harus diganti dengan hambatan baru hingga susunan hambatan menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi R1, R2, dan R5, R1, R2, dan R5 diganti dengan RA, RB, dan RC.
hingga susunan menjadi seperti di bawah ini. Nah, nanti susunnya seperti ini kalau disederhanakan lagi. Nah, untuk mencari RA itu sendiri, itu ada rumusnya. Jadi, RA itu sama dengan R1 dikali R2. Ini RA ini diapit oleh R1 dan R2. Maka R1 dan R2 ini dikali, dibagi R1 ditambah R2 ditambah R1. R1 ditambah R2 ditambah R1. Itu pula dengan yang RB. RB ini. RB sama dengan R1 dikali R5. RB ini kan diapit oleh R1 dan R5. Kemudian dibagi dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R1. Dan RC juga sama. RC dikali R2 dikali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R1. Gitu teman-teman. Jadi jika hasil perkalian itu tidak sama, kan berarti rangkaian itu salah. Tapi kita harus mengubah rangkaian itu menjadi seperti tadi. Lanjut. Mengapa besaran PAB dan IAB sama dengan 0? Nah, jadi begini. Dalam kondisi seimbang, jembatan Wheatstone dapat disamakan dengan dua rangkaian seri resistor, di mana tidak ada beda potensial pada titik AB, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melewati titik AB. Nah, ketika R3 dan R4 ini hasil perkaliannya sama dengan R5 dan R1, maka tegangan yang ada di AB ini sama dengan 0. Nah, jika tegangan di titik AB ini sama dengan 0, maka arus pun sama dengan 0. Gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, apakah masih dapat dikatakan jembatan Wheatstone? Jelaskan. Setahu saya juga membaca referensi di Google, itu tetap dikatakan sebagai jembatan Wheatstone. Hanya saja kondisi jembatan Wheatstone itu tidak seimbang. Nah, jika resistor di salah satu sisinya tidak sama besarnya, atau ada sedikit saja perbedaan, maka akan timbul beda tegangan pada titik AB. Beda tegangan inilah yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Nah, maksudnya apa sebagai alat ukur? Kalau teman-teman belum tahu, banyak alat ukur yang menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Contohnya saja pada alat ukur ohmmeter. Ohmmeter itu menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Nah, akibatnya apa bagi tegangan di AB? Akibatnya titik A dan titik B timbul beda tegangan. Maka jika ada beda tegangan di titik ini, maka ada arus yang mengalir antara titik A dan B. Gitu. Lanjut ke nomor 4. Kita play dulu aja ya. Jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan memberikan contoh pengaplikasiannya, yaitu pada aplikasi jembatan Wheatstone, salah satunya adalah dalam percobaan pengukuran regangan pada benda uji berupa beton atau baja. Dalam percobaan, kita gunakan strain gauge, yaitu semacam pita yang terdiri dari rangkaian listrik untuk mengukur dilatasi benda uji berdasarkan perubahan hambatan pengantar di dalam strain gauge. Strain gauge ini dilekatkan kuat pada benda uji sehingga deformasi pada benda uji akan sama deformasi pada strain gauge. Seperti kita ketahui, jika suatu material ditarik atau ditekan, maka terjadi perubahan dimensi dari material tersebut sesuai dengan sifat-sifat elastisitas benda. Nah, jadi pengaplikasiannya itu ada pada pengukuran regangan pada benda uji berupa beton atau baja. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan informasi atau misinformasi, saya mohon maaf. Karena posisi saya juga sedang mempelajari jembatan Wheatstone. Sekianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.